Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas, serta selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun. Jangan lupa untuk mengurangi kegiatan yang bisa berpotensi menimbulkan kerumunan. Dan senang sekali saya Anastasia Putri kembali hadir menemani Anda, dan kali ini kita akan dialog dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional, dan tema dialog hari ini adalah Garda Guru Perangi COVID-19 yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Pemirsa, pendidikan merupakan bagian integral pembangunan manusia yang mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik. Dan guru merupakan lentera bagi murid-muridnya, terutama di tengah menghadapi masa-masa belajar yang penuh tantangan seperti saat ini. Guru pun terus dipacu untuk membangkitkan semangat wujudkan merdeka belajar, sehingga anak-anak di Indonesia terus berkobar semangatnya dalam menuntut ilmu di tengah pusaran pandemi. Lalu bagaimana peran guru untuk terus membangkitkan antusiasme belajar di masa penuh tantangan ini? Telah hadir di studio pada siang hari ini ada Bapak Satriwan Salim SPD MSI selaku Koordinator Nasional Perhimpunan Guru atau P2G. Halo Bapak, selamat siang. Apa kabar? Selamat siang Mbak Putri, gimana kabar? Sehat Alhamdulillah. Selalu sehat ya Pak. Alhamdulillah. Dan tak lupa saya ucapkan selamat Hari Guru. Oh, terima kasih untuk 3,2 juta ya guru-guru se-Indonesia. Ya, dan ada juga narasumber kita yang sudah bergabung melalui video conference yang jauh-jauh dari Ende, Nusa Tenggara Timur. Ada Pak Guru Wilfridus Kado, SPGR. Halo, selamat sore. Pak Frid. Halo. Selamat Hari Guru ya Pak. Sore. Selamat Hari Guru. Dan narasumber kita yang ketiga juga datang dari Sumeneb, Madura. Ada Pak Guru Afan Faturrahman, MPD. Halo, apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Selamat Hari Guru juga ya. Selamat Hari Guru untuk semuanya. Dan sebelum kita mulai perbincangan, sebagai informasi kondisi di studio telah disanitasi dan mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talkshow ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Nah, sebelum kita mulai diskusi, mari kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan Pak. Terima kasih. Nah, Pak Satriwan, ini saya mau bertanya ke Bapak nih. Pandemi ini banyak membawa perubahan dalam kehidupan kita, terutama di bidang pendidikan ya Pak. Bagaimana guru melakukan penyesuaian, koordinasi antar guru juga seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih Mbak Putri, Bapak Ibu semua, teman-teman dari daerah, dari Bang Afan sama Bang Frid. Ya, yang pertama, ketika pandemi ini datang tentu ini di luar dugaan kita ya. Katastrofi yang membuat semuanya berubah gitu, termasuk pola interaksi kami ya dengan murid, termasuk dengan sesama guru dan orang tua gitu. Biasanya kami itu ya di sekolah kan, ya di sekolah saya kebetulan menjadi ya kami punya slogan gitu, sekolah rumah keduaku gitu ya. Jadi sampai malam kadang-kadang kita di sekolah gitu. Nah, sekarang dengan pandemi ini kami dipaksa oleh keadaan untuk mencoba dengan adaptasi-adaptasi baru. Begitu juga dalam mengajar ya. Kita dipaksa juga oleh pandemi untuk memahami, bereksperimen dengan teknologi digital. Itu bagi yang daerah, kota, atau kabupaten yang akrab dengan internet, yang jaringannya bagus, yang punya gawai, syukur-syukur punya laptop. Tapi bagi kawan-kawan kita, guru yang jaringan internetnya masih susah gitu ya, tidak punya gawai, apalagi laptop, mereka ini tantangannya lebih berat. Ya, dan pengorbanannya juga saya rasa ini lebih dari kami-kami yang daring ini. Nah, gitu ya. Dengan cara apa? Mereka ke rumah-rumah gitu, kawan-kawan guru kita ini mengajar rumah-rumah anak dengan protokol kesehatan, gitu ya. Gitu sementara. Nah, sistem belajar mengajar juga banyak mengalami perubahan. Tadi seperti Bapak bilang dengan beralih menggunakan sistem online. Lalu bagaimana respon dari anak-anak? Ya, yang pertama sebenarnya kalau untuk ini kan online-nya sepenuhnya ya. Ini yang memang menjadi tantangan gitu. Kami mengajar itu pukul 8 kalau di sekolah saya sampai setengah 1, istirahat setengah jam.
Kalau di DKI keseluruhan jam 7 sampai setengah 12. Rata-rata seperti itu ya di Indonesia. Nah itu full daring di depan layar laptop gitu ya. Itu yang daring Mbak, yang online. Tapi kan sebagian juga kawan-kawan kita luring. Seperti di Bojonegoro, kawan-kawan kami itu dari perhimpunan guru di sana, saya sebut nama boleh ya, Pak Taufan dan kawan-kawan itu, ini sangat menginspirasi gitu ya volunteerism beliau. Bagaimana caranya? Sampai menyewa ya motor motor trial dari perhutani. Kok harus nyewa motor? Ya karena rumah anak-anak muridnya itu jauh dan harus melewati perkebunan. Dan kalau hujan lagi wayah gini gitu ya, kalau bahasa orang Sundanya itu pasti becek, susah banget. Akhirnya naik motor gitu, melewati perkebunan-perkebunan dengan protokol kesehatan. Bayangkan seperti itu perjuangannya gitu. Pasti di awal-awal juga cukup berat pastinya ya Pak. Boleh diceritakan nggak suka dukanya waktu awal-awal masa pandemi dan mulai berubah ke sistem online? Ya, di awal-awal memang berat bagi guru, apalagi bagi siswa. Kita, ya saya sebut saja misalnya ya di Jakarta atau di daerah lain itu banyak yang memindahkan kondisi belajar dari sekolah biasa ke rumah. Berarti dari jam berapa? Jam 7 sampai setengah 4. Bayangkan jam 7 sampai setengah 4 yang tadinya normal sekarang dirumahkan. Itu awal-awal ya, Maret, April gitu ya. Penugasan itu masih sering tuh. Ya kan, berapa mata pelajaran sehari? Saya kebetulan SMA itu sampai 6-7 ya, jamnya ya 8 jam. Nah itu sakit pasti mata gitu kan. Tetapi guru-guru sekolah melakukan evaluasi, minta pendapat orang tua, akhirnya berubah polanya. Yang tadinya memindahkan belajar normal ke online, sekarang di fase kedua ini setelah tahun ajaran baru kita ubah menjadi apa? Ya hanya 3 jam, 2 jam, 4 jam paling lama gitu. Untuk kesehatan mata juga kan gitu. Dan supaya nggak pusing juga melihat dan duduknya carangkel gitu ya, sakit pinggang gitu ya. Gitu. Ya, tentunya kita juga ingin mendengarkan bagaimana pengalaman para guru saat mengajar di masa pandemi ini. Saya ingin ke Pak Afan di Sumeneb, Madura. Saya dengar juga Pak Afan itu melakukan cara belajarnya dengan dari rumah ke rumah gitu ya Pak. Terus bagaimana harus menjaga semangat murid-muridnya agar tetap semangat dalam melakukan kegiatan belajar ini? Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi saya secara pribadi mungkin berbeda seperti yang disampaikan Pak tadi ya, bahwa di tempat kami itu untuk melaksanakan pembelajaran secara virtual atau secara daring tidak memungkinkan, karena yang pertama memang terbatas secara fasilitas, jadi seperti smartphone atau laptop, sehingga mau tidak mau saya harus keliling untuk menemani siswa saya satu persatu belajar di rumah masing-masing. Nah ini di awal-awal itu memang anak-anak merasa bosan sebenarnya di rumah gitu. Selain memang dia ingin cepat-cepat kembali ke sekolah, terus kemudian belajar di rumah tanpa kemana-mana dalam tanda kutip itu merasa bosan. Nah yang saya lakukan agar bisa menjaga bagaimana semangat anak-anak itu bisa tetap terjaga, bisa tetap semangat gitu. Jadi ada variasi kegiatan yang biasanya saya lakukan. Jadi pada saat ngajar itu tidak hanya sekedar berceramah atau memberikan tugas gitu. Jadi saya kadang membuat inovasi-inovasi seperti misalnya saya ngajar dengan membawa boneka pupet. Boneka pupet itu yang seolah-olah bicara dengan menggunakan teknik ventriloquist itu. Ini menambah semangat anak-anak karena ketika belajar seolah-olah bukan hanya dengan saya yang belajar, tapi dengan boneka itu juga yang belajar. Sehingga mereka merasa... Pak Afan, saya mau nanya, ini ya. Bapak guru SD atau SMP nih? Saya guru SD, Mbak. Oh, yang baik. Terus bagaimana respon anak-anak dengan menggunakan boneka tadi ya? Kalau menggunakan mereka senang, jadi mereka sambil lalu main gitu, jadi bisa berbicara dengan boneka yang saya bawa untuk menemani gitu. Terus mereka tidak lagi bosan. Bahkan itu biasanya kalau saya nggak bawa boneka, misalnya saya bawa buku seperti biasa, ini malah ditanya gitu. Bonekanya kemana Pak, kok nggak dibawa gitu. Nah ya kadang giliran gitu kan, nggak mungkin setiap hari saya bawa boneka terus gitu. Kadang saya juga memvariasinya dengan permainan-permainan. Misalnya saya membuat ular tangga raksasa yang dicetak ke banner itu seperti yang ditampilkan itu.
Terus kemudian saya bermain dengan anak-anak dengan menggunakan ular tangga raksasa seperti itu, sehingga seolah-olah anak-anak itu bermain tapi sebenarnya sambil lalu belajar dengan saya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian saya membuat alat papan tulis mini, papan tulis kecil dari plastik itu yang di dalamnya dikasih kertas putih sehingga bisa ditulisi dari menggunakan spidol dan bisa dihapus. Ini saya lakukan karena di rumah kan tidak ada papan gitu ya. Jadi saya gunakan media-media yang seperti itu, Mbak. Nah, ini beberapa hal yang saya lakukan agar anak-anak itu tidak bosan ketika belajar dengan saya di rumah masing-masing. Itu ada berapa anak yang Bapak datangi ke rumahnya untuk belajar, dan tadi saya lihat juga banyak sekali permainan-permainan yang Bapak tawarkan sebagai bentuk kreativitas dan inovasi. Itu anggarannya dari Bapak sendiri atau ada yang memberikan anggaran khusus nih, Pak? Enggak, kalau media-media seperti itu dari pribadi, Mbak, dari saya sendiri gitu. Jadi membuat, terus kebetulan juga ada yang beli gitu. Jadi seperti itu, Mbak. Kalau siswa saya pada saat itu, saya ketika keliling awal-awal itu semuanya 19 anak. Tetapi tidak setiap hari mampu saya jangkau 19 anak itu. Karena waktu itu kondisi cuaca maksudnya juga kurang bagus, kadang terjadi hujan. Jadi pada saat turun hujan, saya kadang hanya mampu menjangkau 4 atau sampai 6 siswa atau 6 rumah. Karena akses jalan menuju ke rumah siswa saya itu sulit, Mbak. Jadi aksesnya itu kalau hujan, jalannya itu becek, terus kemudian licin. Jalannya itu jalan setapak. Ada beberapa rumah siswa yang ketika turun hujan atau baru usai turun hujan, itu tidak bisa ditempuh dengan perjalanan naik motor. Sehingga motor itu harus dititip dulu di tetangga agak jauh atau di salah satu rumah siswa yang lain. Kemudian saya melanjutkan perjalanan kaki menuju siswa saya yang tidak bisa ditempuh dengan naik motor itu. Nah, itu kendala-kendala kalau misalnya pas lagi turun hujan. Saya hanya mampu menjangkau 4, 6 gitu, Mbak. Luar biasa perjuangan Pak Afan ya dalam mengajar. Nah, kalau dari Pak Fritz seperti apa perjuangan Bapak harus mengajar anak-anak selama masa pandemi ini? Baik, terkait mengajar di masa pandemi ini, saya kemarin itu kunjungi anak-anak ke rumah-rumah. Pada saat saya ke rumah itu, sampai di rumahnya kosong, Ibu. Anak-anak ada pergi kerja kebun membantu orang tua. Saya juga dalam kunjungan itu saya juga membawa modul-modul dari sekolah untuk dibagikan ke anak-anak untuk mereka belajar. Melihat itu saya juga melihat kendala itu, saya rubah dengan metode pakai aplikasi Facebook model gratis. Di dalamnya kami buat grup kelas begitu, baru tugasnya dibagikan di situ. Misalnya ada tugas-tugas kami kasih ke situ. Saya dalam kunjungan itu saya juga bertemu dengan anak-anak di kios. Saya langsung pembelajaran terus di kios. Ada yang saya ke rumah, habis itu anak-anak ke kebun itu saya langsung bertemu dengan orang tua dengan membagikan tugas-tugas itu di orang tua. Saya melihat itu banyak sekali kendala terkait itu, sehingga saya mencoba lagi dengan setelah model Facebook gratis ini, saya mencoba lagi mereka anak-anak kunjung ke rumahnya saya. Karena kebetulan saya juga guru kejuruan produktif mengajar di SMK. Di situ saya alokasikan waktu untuk mereka 2 hari. 1 hari untuk praktek, 1 harinya untuk teori. Dengan berjalannya waktu, kemarin itu ada surat dari dinas dengan sistem shift dengan silang. Sistem shift dengan silang ini kami kemarin pakai sistemnya silang. Anak-anak ke sekolah 2 hari, yang kelas 10 hari Senin Kamis, kelas 11 itu hari Selasa dengan hari Jumat, kelas 3-nya itu hari Rabu dan hari Sabtu. Setelah itu, setelah sistem shift itu kami rubah lagi ke sistem silang itu kami rubah ke sistem shift lagi. Dan sampai sekarang itu
pembelajaran dari pagi sampai sore. Itu sih sebentar baru dilanjut. Oke, jadi Pak Frit ini menggabungkan metode dengan menggunakan media sosial dan juga metode tatap muka, begitu ya Pak? Iya. Nah, ini kadang-kadang mungkin ada pertanyaan juga dari siswa Bapak ya yang bertanya kapan kira-kira sekolah bakal kembali dibuka karena mungkin mereka merasa kangen dengan suasana sekolah. Nah, bagaimana Bapak menjawab pertanyaan itu? Karena tadi kan saya ada beberapa hari itu ketemu dengan mereka, 1 hari itu kan bisa mengobati rasa kangennya mereka, Ibu. Dengan begitu. Tapi kalau kangen dengan teman-temannya bagaimana Pak? Kangen dengan temanku, kami bisa chat di WA grup sekolah. Oke, baik. Pak Ya. Satriawan mau menambahkan juga Ya, dari ini- cerita dua guru kita? Ya, kalau saya dengan Bang Frit sudah cukup dekat ya, dan bagaimana perjuangan beliau, dan mungkin banyak yang tidak tahu ya, Bang Frit ini kawan kita, guru honorer loh, gitu ya, dengan kondisi yang ya hari ini saya mengatakan nasib atau honornya guru honorer itu horor gitu ya. Nah, tapi kami apresiasi kepada Mas Menteri, kemudian Kemenpan RB, Komisi 10 yang punya komitmen untuk membuka kesempatan guru-guru honorer ini kayak Bang Frit ini untuk menjadi ASN tahun depan ya dengan status sebagai P3K. Ya, jangan dipikirin namanya ya, P3K ini kan kotak yang dibutuhkan ketika darurat ya. Guru juga ada begitu, namanya guru P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu akan dibuka 1 juta guru tahun depan. Nah, saya pikir ini langkah yang strategis untuk memotivasi guru, mensejahterakan guru gitu ya. Apalagi kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Gitu. Dan ketika berkunjung kayak Bang Frit ini berkunjung ke rumah-rumah, tadi kawan kami di Bojonegoro sampai nyewa motor yang gede itu, di Berau juga seperti itu, ya tentu itu biaya sendiri gitu ya, belum ada ya saya rasa alokasi ya Bang Frit atau Bang Afan dari bos ya gitu, belum ada alokasi dari bos. Nah, padahal sebenarnya bisa gitu. Bang Afan mengeluarkan dana mungkin dari dompet pribadi gitu ya. Kawan kami tadi juga begitu, Bang Frit juga begitu. Mestinya itu bisa diakomodir oleh sekolah gitu ya, dari dana bos atau dari Pemda. Saya pikir afirmasi yang seperti itu yang mestinya dilakukan gitu. Nah, kemarin juga Mas Menteri sempat Ya. mengumumkan bahwa tahun 2021 ini bakal digelar sekolah tatap muka, Ya. tapi dengan syarat adanya protokol kesehatan yang sangat Betul. ketat. Lalu bagaimana Pak ini persiapan para guru menghadapi sekolah tatap muka? Ya, kami dari P2G, Perhimpunan Guru ini kan nasional ya. Kami di Aceh ada, bahkan di Kepulauan Simele, tahu nggak Mbak, Pulau Simele gitu ya. Kemudian Sangihe, Sulawesi Utara dekat Filipina gitu, sampai Mimika. Nah, kami bertanya ke kawan-kawan apakah di daerah itu, khususnya di sekolah-sekolah, mereka sudah siap dalam konteks protokol kesehatan. Istilahnya sih daftar periksa protokol kesehatan gitu ya. Yang harus ada hand sanitizer, kemudian tempat cuci air bersih gitu ya, kemudian masker, kemudian jarak antar bangku. Nah, kan di kelas itu kan kita bangku yang dempet-dempetnya. Nah, sekarang itu dengan aturan yang baru ya kita harus berjarak 1 meter atau 1,5 meter. Nah, ternyata menurut pantauan kami sebenarnya sekolah-sekolah itu belum siap-siap banget gitu dalam konteks pemenuhan protokol kesehatan, daftar periksa tadi gitu. Jadi kami berharap karena sekarang kuncinya ada di Pemda agar tidak tergesa-gesa karena kesehatan, keselamatan anak, guru, tenaga kependidikan dan keluarga mereka itu paling utama kan gitu. Apalagi kalau rumahnya di zona merah, sekolahnya juga zona merah nih kayak DKI. Ya kan, apakah sudah siap gitu kan? Asumsikan DKI siap sarananya, tapi zonanya masih zona merah kan. Ketika naik kendaraan umum bagaimana? Siapa yang menjamin? Nah, tapi kalau guru saya rasa akan menyiapkan diri gitu ya, karena guru-guru kita ini kan tanda kutip miliknya daerah, Pemprov, dia pasti akan patuh terhadap keputusan gubernur, wali kota, bupati, kan bukan milik pusat tapi milik daerah. Makanya kami sebagai organisasi guru meminta kepada Pemda agar jangan tergesa-gesa, apalagi kita habis libur. Ya kan, bulan Desember kan libur akhir ya Natal pasti, kemudian tahun baru. Yang kedua, yang ketiga adalah kami habis ujian akhir pasti libur. Walaupun teman-teman masih bekerja gitu ya, tenaga kesehatan apalagi tidak ada liburnya. Tapi untuk guru, tenaga kependidikan, kemudian siswa itu libur loh. Karena habis ujian. Kemudian ada pilkada langsung. Mobilitas masyarakat tinggi.
Januari dibuka gitu kan. Nah, ini bahaya kan gitu. Hati-hati di sini gitu. Nah, kalau Pak Afan dan juga Pak Frid nih, bagaimana Bapak menanggapi keputusan dari Mas Menteri tentang rencana sekolah tatap muka awal tahun 2021 atau di semester baru ya, tahun ajaran baru? Bukanlah ajaran baru, semester genap. Semester genap. Bagaimana persiapannya? Pak Afan silahkan. Oke, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya ini juga menjadi hal yang kami tunggu-tunggu di daerah, terutama untuk siswa. Karena memang selama ini yang paling merindukan suasana sekolah itu selain guru tentunya, ya siswa kami gitu. Nah, keputusan itu saya pikir tidak bisa langsung kami lakukan karena itu sebenarnya diserahkan ke daerah. Ketika daerah misalnya memberikan izin, maka itu tentu saja menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi kami, agar pelaksanaan pembelajaran di sekolah itu bisa normal kembali, meskipun saya pikir tidak akan bisa langsung normal banget gitu. Jadi mungkin ada masa transisi seperti yang dulu juga sempat disampaikan oleh Kemendikbud bahwa akan ada masa transisi, akan ada masa new normal gitu. Tetapi saya tetap berharap bahwa pandemi ini segera berakhir biar kami juga tidak merasa cemas gitu loh, tidak merasa cemas berkegiatan atau melakukan proses pembelajaran di sekolah. Nah, yang kami khawatirkan juga, misalnya kan seperti saya juga ke tempat ngajar itu agak jauh Mbak. Mungkin beda daerah, beda kecamatan kan zonanya juga berbeda. Tapi saya masih belum tahu nih nanti ke depan gimana. Misalnya sekarang kebetulan saya berada di zona yang aman misalnya, tapi suatu saat nanti misalnya di kecamatan tempat saya tinggal zonanya misalnya zona merah, terus kemudian di tempat siswa saya atau di tempat sekolah itu zona hijau. Nah ini gimana nanti gitu. Jadi kan ada kekhawatiran seperti itu juga Mbak. Tapi yang pasti kami menyambut baik kebutuhan seperti itu. Asalkan sudah nanti sama-sama clear, pemerintah daerah juga mengizinkan, terus kemudian dari wali murid termasuk komite juga mengizinkan, ya saya bersyukur sekali kalau seperti itu yang terjadi. Nah, kalau untuk Pak Frid gimana Pak? Mungkin ada juga keluhan dari wali murid tentang ini kapan nih mau sekolah tatap muka atau mendukung sekolah tatap muka atau dengan sistem yang sekarang sudah berjalan ini dirasa lebih aman di masa pandemi ini? Baik, terkait ini, saya berpikir bahwa kita kesiapan sekolah sehingga paling tidak dari Pemda bisa memonitoring sekolah-sekolah mana yang siap sehingga nanti baru mengeluarkan semacam surat begitu untuk pembelajaran tatap muka. Itu saja. Baik, jadi diserahkan kembali ya. Jadi Pak Setriwan gimana nih? Jadi guru-guru ternyata juga ingin ini tidak tergesa-gesa dilakukan gitu ya sekolah tatap muka karena sekali lagi keselamatan yang nomor satu. Betul. Nah ini tapi setelah 9 bulan berlalu pandemi ini ternyata juga memberikan tekanan psikologis pada anak-anak ya. Nah solusinya ini gimana nih Pak? Ya sebenarnya tekanannya bukan hanya untuk anak kita tapi untuk orang tua juga dan guru. Ya kita tahu misalnya peristiwa di Tangerang ya beberapa waktu lalu Banten itu orang tua ya oknum orang tua tidak sabar mendampingi anak akhirnya kan kekerasan lalu meninggal gitu. Nah bahkan ada yang bunuh diri walaupun variabel bunuh diri kan banyak faktornya. Nah kami yang paling utama di sini bagi saya melihat adalah fungsi dari 3 komponen ya. Yang pertama adalah wali kelas, yang kedua guru BK, yang ketiga orang tua. Nah ini komunikasi. Saya kebetulan wali kelas. Memang dirasa selama kita pandemi ini komunikasi kami dengan orang tua itu sangat intens. Beda dengan yang hari-hari biasa gitu ya. Jadi dalam rangka apa? Dalam rangka beban psikologi anak itu berkurang. Yang kedua adalah penugasan. Nah guru-guru kami meminta kepada guru-guru bahwa intensitas penugasan kepada anak-anak kita itu jangan seperti keadaan normal. Wong keadaannya sekarang tidak normal kok gitu. Masa ngasih tugas setiap minggu gitu ya. Nah ini kan perlu dipikirkan gitu ya. Karena ketika penugasan yang banyak tuh Mbak Putri, yang menjadi beban siapa? Murid kan, gurunya juga loh, karena harus meriksa kan gitu. Berapa ratus di satu sekolah itu kita mengoreksi, betul. Nah orang tua juga gitu ya. Nah jadi komunikasi dari 3
3 komponen tadi itu harus ditingkatkan, wali kelas, guru BK, karena anak-anak yang tanda kutip mungkin stres, depresi ya bisa tanya ke guru BK kan gitu. Kemudian yang kedua ada tadi penugasan-penugasan, sehingga dengan ritme penugasan yang tidak terlalu sering gitu, anak-anak kita ini lebih enjoy. Termasuk dalam belajar, betul saya sepakat tidak harus yang ceramah terus gitu ya di depan Zoom. Ini kalau yang pakai daring ya, kalau bahasa di teknologi pendidikan itu ya yang asynchronous learning namanya gitu. Jadi tidak mesti selalu tatap muka, tatap maya, tapi bisa kita kirim YouTube atau konten-konten tertentu ke anak-anak kita, teman-teman, saya nyebutnya teman-teman, dan mereka bisa belajar mandiri lalu diskusi di grup gitu. Jadi yang daring ini relatif lebih lancar memang. Nah yang kita butuh perhatian khusus, intervensi khusus, yang luring tadi gitu, yang luar jaringan tadi, yang offline. Nah, keputusan pembelajaran jarak jauh ini juga ternyata dikeluhkan oleh siswa, tetapi juga orang tua ya. Tidak hanya itu, ternyata guru-guru juga banyak yang tidak siap. Memang bagaimana sih fenomena yang terjadi pengajaran atau metode belajar selama masa pandemi ini? Ya memang guru-guru tadi ya pasti kaget, belum pernah ada dalam sejarah Indonesia kan gitu. Sejak Indonesia Republik ini berdiri ya, sudah 75 tahun mungkin ya Hari Guru Nasional ya baru kali ini kita menghadapi. Tetapi saya rasa teman-teman, ya kami pernah survei, guru-guru di masa pandemi ini Mbak Putri, intensitas mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi diri itu makin banyak loh. Yang luring-luring itu ya, yang daring-daring itu ya gitu. Melalui Zoom, melalui Google Meet gitu. Mereka intens tuh membuka YouTube. Gimana ya cara metode yang mengasyikkan di masa pandemi ini mengajarnya gitu. Makanya kami terima kasih juga pemerintah, Kemdikbud dan Kementerian Keuangan memberikan bantuan subsidi kuota internet ya. Walaupun masih ada yang belum dapat, tapi umumnya itu sangat membantu guru-guru dalam mengajar sehingga pengeluarannya pun tidak terlalu banyak gitu. Bantuan kuota internet itu. Ya tentunya kita sangat mengapresiasi sebesar-besarnya para guru yang sudah sedemikian rupa berjuang mengajar murid-muridnya di masa pandemi ini. Dan sebelum kita akhiri, saya pengen apa nih harapan dari Pak Afan dan juga Pak Afrid untuk Hari Guru Nasional ini? Baik, terima kasih. Saya berharap bahwa ini menjadi momentum kebangkitan kami sebagai guru dan kami sebagai ujung tombak di bawah gitu. Bahwa pandemik ini sudah beberapa bulan memporak-porandakan dunia pendidikan dan kami juga merasakannya. Tetapi di momentum ini saya ingin bahwa semangat untuk tetap memberikan pelayanan, untuk memberikan pengajaran pada anak-anak itu tidak boleh diputus hanya karena pandemi gitu. Jadi kita harus melawannya. Kalau misalnya seperti saya di dunia pendidikan, ya saya tetap melaksanakan tugas sebagai bentuk perlawanan terhadap pandemik ini. Tetapi bukan berarti kemudian mengabaikan protokol kesehatan. Saya juga ke anak-anak selalu meminta untuk cuci tangan dulu, menggunakan masker dan lain-lain. Nah di Hari Guru ini saya juga berharap bahwa sinergi antara pemerintah, pusat, pemerintah daerah, guru, orang tua ini harus semakin intens dibangun, karena kalau ini sudah tidak semakin intens dibangun, kadang beberapa kebijakan itu mungkin positif bagi sebagian daerah, tapi kadang kurang berarti bagi daerah yang lain, seperti pembelajaran luring misalnya. Pembelajaran luring memang akan efektif bagi daerah-daerah yang memungkinkan untuk melaksanakannya, termasuk bantuan kuota internet. Bagi daerah-daerah yang melaksanakan pembelajaran daring itu sangat efektif. Tapi bagi daerah-daerah yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring karena terbatasnya fasilitas atau sarana-prasarana yang tidak ada listrik, misalnya tidak ada jaringan, ini dalam tanda kutip akan jadi percuma. Mungkin bagi sebagian daerah-daerah yang masih belum memungkinkan melaksanakan pembelajaran daring, ada regulasi lain yang bisa diberikan pada kami sehingga kami juga ada pegangan bagaimana pelaksanaan pembelajaran ini sebenarnya ke depan akan dilaksanakan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Afan. Silakan Pak Afrid. Baik, harapannya di Hari Guru ini, Hari Guru ini ya paling tidak pemerintah memperhatikan juga guru-guru honorer di daerah. Itu saja Ibu.
Singkat dan jelas ya padat pesannya, Pak Satriwan. Ya, terima kasih. Saya singkat juga. Yang pertama, kami apresiasi atas bantuan-bantuan dari pemerintah dan juga terhadap janji untuk tahun depan mengangkat guru honorer yang Bang Frit tadi. Dan yang kedua adalah kami berharap teman-teman guru tetap belajar, tetap optimis apapun keadaannya. Bagi kami adalah guru yang berhenti belajar, apalagi di masa pandemi ini, lebih baik menghenti mengajar gitu kan. Artinya tetap harus ada adaptasi baru dengan kondisi-kondisi kedaruratan seperti apapun gitu ya, seperti pandemi ini. Terus belajar gitu. Baik, terima kasih untuk para guru yang sudah tetap dengan setia mengajar di masa pandemi ini. Dan saatnya kita tiba di penghujung acara. Semoga bincang-bincang kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talkshow kita kali ini. Saya Anastasia Putri bersama tim yang bertugas dan para pembicara undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Ingat